Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revaldi Dharma. Saya mahasiswa aktif dari jurusan Matematika angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah kami dengan judul pembuatan komik digital yang dibuat oleh kelompok 5. Nah, di sini itu ada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana untuk latar belakangnya itu semakin berkembangnya zaman, manusia pada umumnya menjalani gaya hidup yang terkait erat dengan teknologi. Teknologi ini memainkan peran penting dalam membawa peradaban manusia ke era digital. Saat ini, era digital telah melahirkan sejumlah perangkat dan kemudahan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti halnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan salah satunya itu pendidikan. Itu adalah kutipan dari Setiawan. Nah, ada nih kutipan dari Batubara. Menurut Batubara, salah satu media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar adalah komik. Komik ini merupakan media visual yang memiliki balon kata, ilustrasi, gambar, dan penokohan serta menggunakan bahasa yang santai. Nah, sedangkan menurut Akbar dan kawan-kawannya, penggunaan media belajar yang menggunakan media gambar ini seperti halnya komik sangat membantu siswa dalam memahami materi. Karena secara alami, siswa akan melibatkan indera penglihatan untuk menerima seluruh pelajaran. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah, di mana berdasarkan uraian pada latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Yakni satu, bagaimana cara pembuatan komik digital. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya itu, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut, yakni mengetahui cara pembuatan komik digital. Nah, untuk manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni satu, bagi pengajar, produk ini itu bermanfaat sebagai media belajar untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Untuk bagi pelajar, agar dapat memahami materi dan mengambil peran aktif dalam pembelajaran melalui media pembelajaran. Sedangkan untuk bagi peneliti, ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan tentang terhadap cara pembuatan media pembelajaran berupa komik yang baik. Nah, di sini ada tinjauan pustaka pada bab 2 ini. Untuk 2.1 itu ada komik. Menurut Musnur, pada hakikatnya komik adalah suatu bentuk seni terapan dan desain yang menggunakan gambar diam yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita. Menurut Batubara, komik berarti media visual yang memiliki balon kata, ilustrasi gambar dan penokohan serta menggunakan bahasa yang santai. Sedangkan untuk menurut Syahmi dan kawan-kawannya, komik merupakan media yang sangat berguna karena tidak memerlukan kalimat atau paragraf yang panjang untuk menceritakan sebuah cerita dan hanya memerlukan beberapa kata untuk mengungkapkan alur cerita. Nah, berdasarkan medianya, komik ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu media digital dan non-digital. Komik berbentuk non-digital biasanya itu disampaikan dalam bentuk media cetak atau buku, sedangkan komik digital ini itu disajikan dalam bentuk perangkat elektronik. Nah, di dalam komik digital itu terdapat berbagai rangkaian gambar. Di gambar-gambar itu berwarna dan gelembung teks, sehingga diharapkan komik menjadi solusi mengatasi permasalahan pembelajaran, meningkatkan hasil belajar dan sebagai alat bantu pembelajaran praktik. Menurut Kustianing Sari dan Dewi. Nah, selanjutnya itu ada media pembelajaran. Nah, itu dalam konteks komunikasi, media itu merupakan bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari satu orang ke orang lain, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat seorang. Sedangkan dalam pendidikan, media merupakan alat perantara guru kepada siswa dalam memahami materi, serta termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Dalam pendidikan, media ini sering dikenal dengan sebutan media pembelajaran. Itu menurut Hasan dan kawan-kawan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan, yang dapat merangsang pemikiran, emosi, perhatian, dan kemauan siswa untuk fokus pada pelajaran. Media pembelajaran juga dijadikan sebagai sumber belajar yang dapat membantu guru dan memperkaya wawasan siswa. Itu menurut Nurita. Sedangkan menurut Hasan dan kawan-kawannya, sebenarnya penggunaan media pembelajaran ini tidak bermaksud mengganti cara mengajar guru, melainkan untuk melengkapi dan membantu guru. Media pembelajaran dibagi menjadi dua, yakni media pembelajaran digital dan non-digital. Media pembelajaran non-digital ini merupakan media pembelajaran yang tidak melibatkan teknologi, namun menggunakan alat-alat sederhana seperti kartu, media cetak, dan poster. Sedangkan media pembelajaran digital menggunakan teknologi ini, sedangkan media pembelajaran digital lebih menggunakan teknologi.
Ini menurut Hanifah dan kawan-kawan. Sedangkan menurut Hendra dan kawan-kawannya, media pembelajaran ini itu merupakan perpaduan penggunaan teknologi berupa perangkat lunak untuk menyampaikan informasi kepada siswa, serta membantu siswa untuk meroleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap tanpa terkendali ruang dan waktu. Selanjutnya itu ada pembuatan komik digital. Menurut Siregar, dengan perkembangan teknologi saat ini, komik ini telah beralih ke digital, di mana karakter itu dapat diadaptasi menjadi animasi atau gambar hidup yang disajikan sebagai informasi melalui media elektronik. Nah, selanjutnya itu ada Canva. Canva ini tuh kan alat pembantu untuk membuat komik. Jadi Canva adalah program desain online yang menawarkan berbagai alat seperti presentasi, poster, brosur, infografis, spanduk, penanda, buletin, dan lainnya. Sebagai aplikasi berbasis teknologi, Canva ini tuh menyediakan ruang belajar bagi setiap guru untuk mencapai tujuan pembelajarannya dengan materi pembelajaran, termasuk aplikasi Canva. Media tersebut memberikan model yang lebih menarik untuk membangkitkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, pada bab 3 ini kami menentukan metode penelitian, yakni jenis penelitiannya. Penelitian ini itu menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif ini merupakan metode yang mendeskripsikan, kemudian menarik kesimpulan dari peristiwa yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Penelitian kuantitatif deskriptif ini hanya menggambarkan isi suatu variabel penelitian dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu. Ini menurut Sulistiawati dan kawan-kawannya. Nah, selanjutnya itu ada definisi operasional, di mana satu, komik digital. Komik digital merupakan media visual yang memiliki balon kata, ilustrasi gambar, dan penolakan serta menggunakan bahasa yang santai disampaikan dalam bentuk digital. Sedangkan media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dapat merangsang pikiran, emosi, perhatian, dan kemauan siswa untuk fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini itu kami lakukan dengan pemberian kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui permasalahan siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk bab 4 ini ada hasil dan pembahasan, di mana hasilnya itu landasan terciptanya invention ini didasarkan pada permasalahan yang ada di sekitar. Permasalahan inilah yang menjadi landasan teori bagi peneliti untuk menciptakan suatu produk. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan landasan tersebut adalah dengan cara menyebarkan angket kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner tadi, didapatkan sebuah data, di mana data yang dihasilkan ini sebanyak 15 dari 21 siswa. Dengan presentasi, 71,4% siswa setuju media komik dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Tetapi siswa lainnya mengatakan komik digital dapat dijadikan media pembelajaran, yakni sebanyak 6 orang dari presentasi 28,6%. Nah, di sini itu ada bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan ini dalam proses pembuatan menggunakan Canva, peneliti telah menemukan bahwa aplikasi Canva ini menyediakan alat yang sangat berguna dan mudah digunakan untuk membuat komik yang menarik. Melalui berbagai fitur, template dan yang tersedia, mudahnya mengatur layout, menambahkan teks dan menggabungkan gambar untuk menciptakan cerita visual yang menarik. Pembuatan komik digital menggunakan aplikasi Canva ini sangat mudah, sebab di aplikasi Canva sudah tersedia elemen serta grafis gambar yang bisa disesuaikan dengan tema komik. Namun, ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi Canva. Penggunaan aplikasi Canva ini tuh membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika kondisi internet tidak stabil, aplikasi Canva tidak bisa terbuka. Nah, untuk sarannya itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Bagi peneliti selanjutnya, bisa mengembangkan komik lebih baik lagi dengan menggunakan aplikasi selain Canva, serta menjadi tantangan buat peneliti selanjutnya untuk mendesain gambar sendiri, kemudian menambahkannya ke dalam elemen yang ada di Canva. Nah, berikut ada daftar pustaka dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta beberapa sumber dari internet yang telah saya dapat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang RKTI dengan